Baiklah, saya Herbilansa akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan perawatan kronik dengan penyakit kekurangan energi protein. Definisinya yaitu pengertian dari kurang energi protein adalah seorang yang kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari dan atau gangguan penyakit tertentu. Kurangan energi protein merupakan keadaan tidak cukupnya asupan protein dan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh atau dikenal dengan nama marasmus dan kwashiorkor. Kwashiorkor disebabkan oleh kekurangan protein baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas, sedangkan marasmus disebabkan oleh kekurangan kalori dan protein. Etiologinya yaitu kurang energi protein disebabkan oleh kekurangan makanan sumber energi secara umum dan kekurangan sumber protein. Penyebab kurang gizi dapat bersifat primer yaitu apabila kebutuhan individu yang sehat akan protein, energi, atau keduanya tidak dipenuhi oleh makanan yang adekuat. Atau sekunder akibat adanya penyakit yang dapat menyebabkan asupan kurang optimal, gangguan penyerapan dan peningkatan kebutuhan karena terjadi kehilangan zat gizi atau keadaan stres. Manifestasi klinisnya yaitu yang pertama tadi marasmus. Tanda-tandanya antara lain untuk anak tampak sangat kurus, tinggal tulang terbungkus kulit. Kedua, wajah seperti orang tua. Ketiga, cengeng dan rewel. Keempat, kulit keriput, jaringan lemak subkutis sangat sedikit, bahkan sampai tidak ada. Sering disertai diare kronik atau konstipasi atau susah buang air besar, serta penyakit kronik, tekanan darah, detak jantung, dan pernapasan berkurang. Sedangkan tanda dari kwashiorkor yaitu yang pertama, edema umumnya di seluruh tubuh terutama pada kaki. Yang kedua, wajah membulat dan sembab. Yang ketiga, otot-otot mengecil atau atrofi, lebih nyata apabila diperiksa pada posisi berdiri atau duduk. Perubahan status mental, cengeng, rewel, kadang apatis, anak sering menolak segala jenis makanan atau anoreksia. Pembesaran hati. Selanjutnya 7, sering disertai infeksi, anemia, dan diare mencret. Yang ke-8, rambut berwarna kusam dan mudah dicabut. Yang terakhir, gangguan kulit berupa bercak merah yang meluas dan bertambah menjadi hitam terkelupas. Komplikasinya antara lain yang pertama yaitu infeksi, selanjutnya kelainan bawaan saluran pencernaan atau jantung, selanjutnya malabsorpsi, selanjutnya gangguan metabolik, yang selanjutnya penyakit ginjal menahun, yang terakhir selanjutnya gangguan pada saraf pusat, terus gangguan asupan vitamin dan mineral, yang terakhir anemia gizi. Implementasinya yaitu yang pertama, keadaan ini memerlukan diet yang berisi jumlah cukup protein yang kualitas biologiknya baik, diet tinggi kalori, protein, mineral, dan vitamin. Kedua, pemberian terapi cairan dan elektrolit. Yang ketiga, penata laksanaan segera setiap masalah akut seperti masalah diare berat. Terakhir, pengkajian riwayat status sosial ekonomi, kaji riwayat pola makan, pengkajian antropometri, kaji manifestasi klinis, monitor hasil laboratorium, timbang berat badan, dan kaji tanda-tanda vital. Patofisiologinya yaitu kondisi kurangan energi protein akan memberikan pengaruh terhadap banyak sistem organ. Diet protein diperlukan untuk membentuk asam amino yang disintetis memiliki berbagai fungsi fisiologis untuk tubuh. Diagnosa keperawatannya yaitu yang pertama ada nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, yang kedua gangguan keseimbangan cairan, yang ketiga resiko infeksi, dan yang terakhir gangguan integritas kulit.
Itu diagnosa yang pertama, nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Tujuan dan kriteria hasilnya yaitu setelah dilakukan asuhan keperawatan kepada pasien selama lebih kurang 1 atau 2 kali 24 jam, diharapkan pasien mendapat nutrisi adekuat dengan kriteria hasil meningkatkan masukan oral, kebutuhan nutrisi, nafsu makan meningkat. Intervensinya yaitu monitor kecenderungan turun dan naiknya berat badan. Yang kedua yaitu kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan nutrisi yang dibutuhkan klien. Yang ketiga, monitor jumlah nutrisi dan kandungan kalori nutrition. Yang keempat, kaji adanya alergi makanan. Yang kelima, berikan makanan sedikit tapi sering. Yang terakhir, anjurkan klien untuk melakukan peningkatan protein. Selanjutnya yaitu untuk diagnosa yang kedua, gangguan keseimbangan cairan. Intervensinya yaitu monitor tanda-tanda vital, kaji tanda input dan output cairan di dalam tubuh, berikan asupan makanan dan minuman sedikit tapi sering. Selanjutnya, kolaborasi dengan ahli gizi dalam pemberian makanan dan minuman yang adekuat. Selanjutnya, menganjurkan keluarga klien untuk memenuhi kebutuhan klien. Terakhir, ajarkan pada keluarga klien untuk memberikan makanan yang tinggi protein. Untuk diagnosa yang ketiga yaitu risiko infeksi. Yang pertama, monitor status hidrasi. Kedua, ajarkan pada pasien dan keluarga tentang pentingnya mengetahui risiko infeksi. Yang ketiga yaitu monitor kulit sekitar perineal terhadap adanya iritasi dan ulserasi. Yang keempat yaitu lakukan pencatatan pasien dan instruksikan pada keluarga untuk mencatat warna, frekuensi, volume, dan konsistensi feses. Terakhir yaitu konsultasi dengan ahli gizi untuk diet yang tepat. Untuk diagnosa umum yang terakhir yaitu gangguan integritas kulit. Setelah dilakukan asuhan keperawatan pada pasien selama lebih kurang 1 atau 2 kali 24 jam, diharapkan tidak terjadi integritas kulit dengan kriteria hasil: kulit tidak kering, kulit tidak bersisik, elastisitas normal. Nah, isinya yaitu monitor tanda vital, observasi tanda-tanda perubahan pada kulit. Ketiga, kolaborasi dengan ahli gizi dan dokter dalam pemberian makanan dan pemberian obat. Yang keempat yaitu ajarkan keluarga klien untuk memandikan pasien agar kebersihan kulit terjaga. Yang terakhir yaitu lakukan pemberian obat salep bila kulit klien bersisik atau luka. Baiklah, sekian laporan pendahuluan kurangan energi protein.